Sebro, Sedes Broadcasting, radio streamingnya SMA Sedes. Halo Sobat Sebro semua, apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kembali lagi bareng sama Sharan Sebro. Tema Sharan hari ini menarik banget nih. Kali ini kita bakal bahas tentang paranormal experience. Wih, siap-siap ya guys. Jangan dengerin sendirian loh. Mending aja yang lain juga dong buat dengerin biar Sebro banyak pendengarnya. Terus, supaya vibes-nya serem bisa dirasain bareng-bareng. Jadi pastinya lebih seru. Bener banget tuh. Oke, jadi hari ini kita bakalan sharing nih tentang paranormal experience yang udah pernah terjadi. Cerita-cerita ini kita dapetin dari berbagai sumber yang nantinya bakal kita share ke Sobat Sebro semua lewat siaran kali ini. Langsung aja ya kita ke paranormal experience yang pertama. Cerita pertama datang dari salah satu thread di Twitter dengan username @hippocreation. Admin akun ini bercerita tentang rumah tempat tinggalnya. Si admin ini tinggal di Bandung, tepatnya di daerah Kawulayaan. Daerah di situ memang tidak terlalu sederhana, seperti kampung. Tapi di sekitarnya masih ada banyak sawah. Rumah tempat tinggal si admin itu sudah berusia sekitar 20 tahun lebih. Admin juga menjelaskan sedikit tentang keluarganya. Singkatnya, di keluarga admin, papahnya memang orang yang dalam kutip peka. Sedangkan admin, kakak, dan mamahnya lebih ke arah denial. Cerita berawal dari peristiwa di kamar kosong. Jadi, setelah kakeknya meninggal, kamar yang ada di sebelah kiri dari kamar admin ini dibiarkan kosong. Hanya dipakai kalau neneknya mau menginap saja. Jadinya, kamar tersebut agak terbengkalai. Singkatnya, pada suatu malam, gangguan pun dimulai. Berawal dari adanya suara langkah cepat, hampir kayak berlari gitu. Terdengar bolak-balik di depan kamar. Admin sendiri menyatakan kalau suara dari luar tiap kamar pasti terdengar jelas karena di kamar-kamar di rumah itu menggunakan tirai dan bukan pintu. Awalnya, admin biarin aja meskipun takut, karena katanya dia lebih takut kalau ketahuan gak tidur. Tapi, waktu dibiarin, suaranya malah makin bertambah. Ada suara tirai yang ditarik sedikit. Asumsinya kan kalau tirai kamar ditarik dikit, berarti ada yang ngintipin dong. Disusul lagi dengan suara kursi meja makan yang ditarik dan didorong. FYI, barang-barang itu kebetulan terbuat dari besi, jadinya berisik banget. Admin pun panik dan memilih buat mendengarkan musik dan pura-pura tidur. Ternyata, keesokan harinya, papahnya si admin nanya, "Semalam ada yang aneh?" Pertanyaan itu dijawab duluan oleh kakak admin. Katanya, "Ada, aku dengar suara kursi ditarik. Jadi aku turun tangga buat lihat. Kosong. Malahan aku lihat tutup gelas dipindah-pindah. Serem banget ya." Akhirnya, admin pun ikut cerita tentang apa yang dia dengar semalam. Papa admin juga cerita sesuatu. Beliau bilang, "Papa lihat ada anak kecil lari-lari. Terus selalu berhenti di depan kamarnya Mbah. Centil banget. Cekikikan sambil ngintip-ngintip ke dalam kamar sana." Admin pun menceritakan pengalamannya dan cerita dari papahnya ke teman-temannya. Teman-teman admin pun memberikan instruksi buat mengusir sosok anak tadi supaya pergi dari rumah. Admin diminta untuk ambil satu permen dan meletakkannya di dekat kamar Mbah yang kosong itu. Setelah itu, admin diminta untuk masuk kamar dan tidak keluar dari sana. Jadi permen itu semacam pancingan,
agar sosok anak tersebut keluar dari persembunyiannya dan dalam tanda kutip sosok teman-teman dari teman admin akan membawa mereka pergi. Dan ternyata cara tersebut berhasil. Admin menjelaskan kalau sosok anak-anak itu mengikuti mamanya dari Jakarta karena sempat mengunjungi kosan tempat kakak admin tinggal. Lalu, nasi permennya gimana? Ternyata, setelah diambil lagi sama admin, ukuran permennya jadi mengecil. Tahu nggak sih, permen-permen kalau habis dihisap jadi kecil? Kayak kalau permen biasanya, kalau bentuk awalnya nggak rata kan? Tapi, pas dicek sama admin, permennya jadi rata, kayak habis dihisap. Oke, lanjut lagi. Masih dengan paranormal experience dari thread akun @hypocreation tadi. Kali ini ceritanya tentang telepon. Kejadian pertama terjadi sekitar Januari 2020 hari Sabtu sekitar sore-sore jam 3. Mendadak, telepon mama bunyi dan mamanya si admin ini minta supaya admin yang angkat teleponnya. Mamanya admin memang tipikal orang yang gak suka dihubungi mengenai urusan kantor di luar jam kerja. Apalagi kalau lagi bad mood. Nah, pas si admin ini mau angkat teleponnya, ternyata nomor yang menghubungi itu nomor asing dan bukan dari WhatsApp. Diangkatlah telepon itu sama admin tadi. Biasalah ya kalau kita telepon pasti kayak halo-halo dulu kan. Waktu admin dengar suara dari yang menelepon ke nomor mamanya, ternyata suara laki-laki gitu. Tapi setelah itu suaranya jadi terputus dan telepon ditutup sepihak oleh orang tadi. Ketika admin baru saja mau tidur siang, teleponnya bunyi lagi. Setelah diangkat, hening doang, gak ada suara. Akhirnya, admin yang tutup teleponnya. Mamanya admin mulai terbangun karena merasa terusik gitu lihat admin angkat telepon lagi. Jadinya, admin disuruh buat telepon balik ke nomor itu, karena itu bukan nomor dari WA, dan mamahnya balik pulsa. Jadinya, admin telepon pakai telepon rumah. Waktu percobaan pertama, operator telepon malah bilang, nomor yang dituju tidak terdaftar. Jadi si admin bingung. Dicoba berulang kali pun masih nggak bisa dihubungi nomornya. Admin pun bercerita ke kakaknya. Kakaknya bertanya, "Kamu masih ingat nomornya?" Admin dengan bangganya bilang ingat. Kenapa ingat? Karena di nomor tadi banyak angka kembarnya. Jadi gampang buat diingat. Ketika dicoba untuk admin hubungi lagi, kali ini didampingi oleh kakaknya. Ketika dicoba lagi, masih saja gak bisa dihubungin. Kakaknya pun bilang, kalau mungkin si admin salah mengingat nomor. Tapi, admin tetap ngotot kalau nomor yang dia ingat itu sudah benar. Kakaknya menyuruh admin buat menghitung berapa digit nomor tadi. Setelah dihitung, ternyata angkanya ada 11. Admin berpikir nomornya aneh karena nomor itu diawali dengan 022 alias nomor telepon rumah. Tapi digitnya ada 11. Padahal seharusnya nomor telepon rumah itu punya digit sebanyak 7 angka. Berarti nomor yang tadi menelpon mamahnya memang nggak terdaftar karena nomor itu nggak mungkin ada. Lalu ketika admin mau cek lagi dari HP mamahnya, riwayat panggilan masuknya pun hilang. Kejadian selanjutnya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Ketika itu, admin tinggal sendirian di rumahnya karena sedang ada persiapan untuk lomba. Waktu siang-siang, admin dengar ada telepon. Admin mengangkat, dihalo-haloin, tapi nggak ada suara. Telepon bunyi lagi untuk kedua kalinya. Kali ini, admin angkat lagi
karena takutnya itu telepon penting. Ketika diangkat, dari telepon itu, admin mendengar suara-suara seperti barang jatuh atau taplak diseret. Karena masih tidak ada balasan, admin pun menutup telepon itu. Setelah itu, setiap ada telepon masuk, admin pun merekamnya dengan VN, kemudian mempostingnya di grup Telegram. Ketika ada telepon berdering, admin mengangkat telepon itu. Awalnya hening, tetapi setelah mendengar suara mamanya dan tahu kalau itu telepon beneran, akhirnya admin meng-cancel VN-nya dan berbicara dengan mamanya seperti biasa. Lalu admin bertanya, "Ma, telepon kantornya mama rusak lagi. Tadi diangkat tapi mama nggak ada balas suara." Mamanya kemudian menjawab, "Mama nggak telepon kok, di sini tadi sibuk. Mama baru telepon sekali. Coba tanya papa." Nah, ketika telepon admin dengan mamanya sudah selesai, panggilan telepon pun masuk lagi. Telepon tanpa halo. Tapi kali ini admin mendengar suara nafas di sana. Telepon pun terputus. Kemudian admin pun WA ke papahnya untuk menanyakan apakah barusan papahnya menelpon ke rumah. Jawabannya adalah papah admin tidak menelpon ke rumah. Mendadak posisi telepon rumah di depan admin bergeser. Lalu, admin mendengar hembusan nafas lagi. Admin pun cerita ke teman-temannya, dan mereka memperingatkan admin untuk tidak mengangkat telepon lagi, karena takutnya ada orang jahat yang mau hipnotis. Nah, itu dia cerita admin tadi tentang peristiwa aneh dari telepon rumahnya. Serem juga ya kalau semisal ada telepon aneh yang digitnya nggak sesuai gitu. Nggak ada suaranya. Sekalinya ada suara malah suara yang aneh-aneh pula. Dan bunyi terus diulang-ulang. Udah ganggu, serem pula. Nah, Sobat Sebro, cerita terakhir dari admin adalah cerita ketika dia di dalam tanda kutip dijenguk. Admin bercerita kalau di rumahnya itu ada toko kelontong. Kalau kuliahnya selesai sebelum jam 10, biasanya dia akan membuka toko seperti biasa. Kalau kuliahnya sampai siang, admin memilih untuk tutup toko karena nantinya dia bakal capek. Suatu hari, admin memilih untuk tidak buka toko dan beristirahat karena merasa tidak enak badan. Admin pun beristirahat sambil bercakap-cakap dengan temannya melalui grup Telegram. Tiba-tiba, admin mendengar suara kaca yang diketuk. Admin jadi agak kaget karena menurut admin, kalau kaca yang diketuk itu adalah kaca di luar rumah, pasti suaranya jadi bergema karena kacanya itu seperti berentet gitu. Kalau kaca yang diketuk cuma berbunyi sekali, berarti itu adalah kaca yang ada di dalam toko. Jadi di toko itu ada dua pintu, pintu keluar dan pintu ke dalam rumah. Jadi admin curiga, kenapa kaca yang diketuk seperti kaca toko, padahal tokonya saat itu ditutup. Belum cukup sampai di situ. Kali ini, semua kaca, baik di dalam maupun di luar toko, dan juga pintu atas yang menuju rooftop seperti digedor-gedor. Berisik dan ngagetin. Seolah rumahnya lagi gempa, dan semuanya bergetar. Admin pun mulai panik dan langsung ngabarin teman-temannya di grup Telegram sambil menyanyi lagu rohani. Udah panik banget, ditambah dengan kondisi admin yang lagi gak enak badan, bikin suasana semakin parah. Gak hanya itu aja, dari tembok sebelah kiri, tepat di samping tempat admin bersandar, terdengar suara cakaran. Admin pun mulai panik sampai menangis. Tapi supaya dia enggak semakin takut, dia langsung live report juga ke teman-temannya. Kemudian admin mendengar
suara yang sangat menyeramkan yang bilang, "Anak manis, hari ini tidak ada yang jaga ya?" Admin yang memang tahu siapa saja dalam tanda kutip penjaganya, mulai berusaha memanggil mereka satu persatu dalam hati. Tetapi suara itu kembali lagi. "Anak manis, hari ini tidak ada yang jaga ya?" Suara itu terasa seperti mengejek banget. Admin semakin takut, tapi dia menyahut suara itu dengan menjawab, "Aku ada yang jaga, banyak." Suara itu pun datang lagi. "Anak manis, hari ini tidak ada yang jaga." Yang tadinya kalimatannya berubah menjadi kalimat pernyataan. Kemudian muncul lagi suara perempuan tua dan suaranya sahut-sahutan dengan suara yang berat tadi. Si admin berusaha tutup telinga, tetapi percuma. Suaranya tetap terdengar, bahkan semakin kencang. Kemudian terdengar lagi suara yang mengatakan, "Anak manis harus dibawa pergi." Admin pun sangat ketakutan sekali. Dan bahkan temannya mulai berinisiatif untuk berkomunikasi dengannya. Meski melalui meeting karena sedang berada di kota yang berbeda. Pada saat itu, teman admin langsung menanyakan si nenek, kemana mau membawa admin. Kata nenek itu, ke tuannya. Ketika ditanya siapa tuannya, nenek itu tidak menjawab. Kejadian suara-suara bujukan itu terjadi berulang-ulang kali, sampai muncul bekas-bekas di badan admin akibat dicengkram atau dicakar. Si nenek tadi membujuk lagi, katanya, "Anak manis harus dibawa pergi. Kamu udah ditungguin dari lama, Duk. Besarnya lama sekali." Setelah itu, ketukan di jendela muncul lagi dan suaranya jauh lebih banyak. Suara bujukan yang mengajak dan juga cakaran berlangsung cukup lama, sehingga keadaannya sangat berisik. Namun, tiba-tiba semuanya hilang ketika mamanya sampai di rumah. Nah, itu tadi cerita dari admin di Twitter dengan username @hippocreation. Cukup seram juga ya. Bayangin aja kalau di rumah Sobat Sebro tiba-tiba ada paranormal experience nih. Pastinya selain mengganggu, rasanya juga jadi nggak tenang ya. By the way, cerita ini dipost di Twitter tanggal 26 Agustus kemarin. Jadi belum lama loh. Gimana nih pendapatnya Sobat Sebro semua? Ceritanya udah serem kan? Atau masih kurang serem? Kalau menurutku sih ceritanya tadi itu serem banget. Kayak kalau misalnya kalian lagi di rumah sendiri, terus ngalamin kayak gitu kan kalian mesti takut. Coba dong kalian kasih pendapat kalian lewat DM Instagram Sebro di @sedes_sebro. Nah, teman-teman kalau misal mau request lagu atau kirim pesan bisa juga loh. Atau mungkin mau sharing pengalaman serem yang pernah kalian alami nih. Langsung aja ya, DM Sebro di akun Instagram @sedes_sebro. Selanjutnya, masih ada banyak loh paranormal experience yang pastinya nggak kalah serem. Dan seru juga loh. So, stay tuned @sebro. Sebro, Sedes Broadcasting. Radio streamingnya SMA Sedes. Nah, Sobat Sebro, tadi kita udah sharing nih salah satu paranormal experience dari salah satu tweet yang ada di Twitter. Sekarang ini ada lagi nih tweet tentang pengalaman serem lainnya yang juga berasal dari salah satu pengguna Twitter. Ya, bener banget tuh. Jadi cerita ini diposting di akun Twitter dengan username @rizkykikiki. Thread ini berisi cerita si admin ketika menempati salah satu kosan di Jogja. Bisa dibilang cukup viral juga, karena komen, likes, dan retweetnya lumayan banyak. Dan pernah dibahas juga di YouTube channelnya Messi Judge. Oke, kita langsung aja ya ke ceritanya. Jadi, admin ini ngekos di sana karena dia waktu itu memang kuliah di Jogja. Waktu masih ospek,
ibunya si admin masih nemenin si admin di kos. Jadi, waktu itu belum terasa gangguan apa-apa. Ketika hari pertama kuliah dimulai, ibunya pun pulang, dan saat itulah gangguan pun dimulai. Admin mulai melihat sosok-sosok penunggu di kosan tersebut. Sosok pertama yang dia lihat adalah kakek-kakek tua, yang besar sekali, mirip Titan dan tidak berbusana. Tapi, sosok tersebut hanya berjalan maju sebentar, lalu balik lagi ke dalam kegelapan. Sosok itu menampakkan wujudnya dari awal admin masuk kuliah dan sampai bulan Juni. Gangguan yang admin rasakan hanya gangguan kecil, seperti suara-suara dan barang hilang. Kemudian, ketika sudah di tahap semester 3, tahun 2018, gangguan pun semakin bertambah. Awalnya, malam-malam sekitar jam 12, ketika admin sudah tidur, gagang pintu kamarnya berbunyi. Ketika dibuka, kosong, tidak ada siapa-siapa. Tetapi, meski begitu, admin pun lanjut tidur. Lusanya, setelah sepulang nugas jam 2 pagi, tiba-tiba ada yang mainin gagang pintu kamarnya lagi. Siapa ya? Si admin pun sempat mengabadikan momen itu melalui rekaman video. Mungkin buat Sobat Zebro yang kepo, bisa langsung cek aja ya di akun Twitter @rizkykiki. Oke, lanjut ke cerita. Admin pun membuka pintunya dan lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu, gangguan pun semakin banyak dan bahkan teman-teman admin pun juga ikut merasakannya. Gangguan pun kembali datang di bulan Oktober. Kali ini, ganggang pintu yang bergerak sendiri adalah ganggang pintu kamar mandi dalam. Admin merekam kejadian itu lagi sambil berdoa dalam hati. Kejadian itu juga berlangsung ketika pukul 2 dini hari. Dia juga memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi untuk mengeceknya lagi. Tapi, lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Gangguan lainnya yang terjadi macam-macam juga. Kayak teman kosan admin yang dilempari batu, kejadian admin bertemu temannya di depan gang kosan sambil senyum-senyum. Pas dicek, ternyata temannya itu di kamar kosan terus. Dan ada juga sosok yang tertangkap kamera ketika admin iseng foto bagian pojok balkon kosannya. Di sekitar situ, memang kerap terjadi gangguan. Mungkin karena dekat gudang. Admin pun juga bercerita ketika kamarnya di sebelah kosong karena pengguna lamanya sudah tidak ngekos di sana lagi. Dari kamar itu terdengar seperti suara air gitu. Serem ya? Pada awal Maret, ketika pandemi mulai ada, kosan pun semakin sepi karena kebanyakan penghuninya pulang kampung. Yang menetap di sana sekitar 3 orang dan si admin. Cerita selanjutnya merupakan pengalaman teman sekelasnya yang bernama Franz. Gangguan yang dialaminya itu seperti mendengarkan suara langkah kaki seperti berlari bolak-balik di depan kamarnya. Harusnya kan nggak mungkin ada yang lari-lari di sekitar situ, karena kamar kosan Franz itu posisinya di pojok. Franz juga bercerita kalau dia melihat nenek-nenek. Kejadian itulah yang bikin Franz akhirnya ikut pulang kampung juga. Setelah Franz pulang kampung, di kosan tersebut hanya tersisa admin dan 2 temannya yang bernama Aldo dan Bang Winarno. Gak lama kemudian, mereka berdua juga ikut pulang kampung. Jadi, hanya tersisa admin sendirian di lantai atas kosan tersebut. Sekitar minggu kedua setelah admin tinggal sendirian di kosan itu, ketika sedang beribadah, tiba-tiba ada suara ribut. Ketika dicek di luar kamar, ternyata tempat jemuran milik yang ada di depan kamarnya sudah jatuh. Dan pintu kamar yang ada di sebelah kamar admin pun terbuka sendiri. Admin juga mendengar suara orang mengetuk tembok. Karena tidak bisa tidur, admin pun memutuskan untuk main game. Kejadian aneh yang terjadi setelah itu juga masih ada. Waktu itu, admin lagi fit call bareng teman-temannya dan tiba-tiba matanya terfokus ke lampu belajar yang ada di kamarnya. Lampu itu gerak-gerak sendiri. Padahal admin lagi di kamar kos sendirian. Lampu itu bergerak jelas banget. Admin juga menunjukkan bukti rekaman videonya di thread itu. Admin juga mendengar suara-suara seperti suara mengaum. Ada juga suara alarm yang berasal dari kamar kosong yang gak berpenghuni.
Suara alarm itu juga semakin lama semakin kencang. Sampai akhirnya admin memutuskan untuk berhenti ngekos di sana lagi. Sebulan sebelum dia pergi, yaitu bulan Februari 2021, ada lagi nih yang aneh. Ada rambut di setiap sudut balkon. Bahkan, admin merekam kejadian tersebut dan bisa kelihatan jelas gumpalan rambut yang ada di setiap sudut balkon kos-kosan itu. Dan itulah akhir thread dari akun @rizkykiki tadi. Kalau diingat-ingat, gangguannya cukup baik juga ya. Bahkan sampai sosok-sosoknya menampakkan wujudnya. Mungkin kalau aku lihat penampakan seperti itu sih aku bakal kabur juga ya. Serem banget ih. Iya bener banget tuh, serem banget ya. Kalau Sobat Zebro sendiri pernah ngalamin juga nggak hal-hal yang horor kayak gini? Siapa tahu ada yang pernah lihat penampakan gitu kan? Atau mungkin ada juga yang punya kelebihan nih buat ngelihat makhluk-makhluk yang kayak gitu. Nah, sharing dong pengalamannya ke Sobat Zebro lainnya. Bisa juga melalui DM di Instagram di @cds_zebro. Untuk yang mau request lagu dan kirim pesan juga boleh banget loh. Oke, setelah ini masih ada pembahasan menarik lainnya tentang paranormal experience. So, stay tuned at Zebro. Zebro, Zedes Broadcasting. Radio streamingnya SMA Zedes. Nah, di segmen-segmen yang sebelumnya kita kan udah share aja nih beberapa paranormal experience. Kalau menurut cerita-cerita tadi sih, kebanyakan pengalaman seremnya itu kayak kejadiannya di rumah atau di kamar gitu kan. Nah, tapi ternyata ada juga loh paranormal experience yang kejadiannya itu di tempat publik, di tempat umum. Nah, yuk kita langsung aja simak ceritanya. Pengalaman ini berasal dari narasumber-narasumber yang bercerita melalui Ardan Radio. Sharingnya mengenai pengalaman seram mereka dan pengalaman seram lainnya bisa kalian cek di YouTube-nya, yaitu Ardan Radio. Nah, kita mau bagi beberapa cerita seramnya nih, Sobat Zebro. Salah satunya, cerita dari kakak ini. Jadi, waktu dulu semasa kecil, kalau maghrib, kakak ini suka nangis-nangis. Katanya ada yang ganggu. Nah, di rumah lama itu ada banyak makhluk yang negatif. Salah satunya kakek-kakek itu yang ganggu kakaknya dari kecil. Tapi sudah dibersihin. Katanya juga dulu pas kakaknya kecil ada yang jaga si kakak. Sosok anak kecil gak punya tangan. Dia sekarang kekurung di paranormal. Dulu juga, pas kakak dan mamahnya ini di rumah, sering diganggu Kunti sama Gendrowo di rumah lama. Sewaktu si kakak sudah besar, ada juga pengalaman seramnya. Saat itu, kakak ini sering ngerasain ada yang megang-megang ataupun kayak sentuh-sentuh. Si kakak itu sebenarnya takut, tapi kakaknya percaya bahwa Tuhan Yesus jaga kakak dan keluarganya. Waktu itu, mamanya sempat foto di kamar. Setelah dilihat, ada penampakan. Sosoknya besar, hitam. Nggak jelas itu sosok apa. Yang pasti di kamar kedua dan sosoknya sangat besar. Waktu itu juga, mamahnya kakak ini sempat setengah sadar diri. Dia melihat ada yang berdiri lihat kaca. Sosoknya kelihatan hitam. Terus, setelah mamahnya ini kedip mata, sosok itu langsung menghilang. Waktu kakaknya diganggu, dia benar-benar takut dan porno banget. Kakak ini langsung berdoa sama Tuhan dan menyerahkan semua ketakutannya. Gimana cara ngatasinnya? Kakak ini Nasrani. Dia doa sama Tuhan dan baca Alkitab, ikut pelayanan atau kegiatan gereja, dan puji Tuhan sekarang sudah tidak takut lagi dan jarang diganggu. Wah gila, seram juga ya Sobat Zebro. Ada lagi nih, cerita ini dialamin oleh seorang pramugari. Pramugari ini bercerita tentang pengalamannya yang menyeramkan yang dialamin pas dia lagi kerja. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya. Pramugari ini mengawali ceritanya dengan pengalamannya ketika bertugas di pesawat yang memang dikenal angker oleh sesama kru pesawat. Sebut saja
Pesawat itu adalah PKABC. Pesawat PKABC ini sudah terkenal di kalangan kru pesawat karena setiap ada yang bertugas di sana pasti sudah mempersiapkan diri untuk mengalami gangguan-gangguan. Pramugari itu menyatakan bahwa ketika ada yang bertugas di pesawat tersebut, tidak ada penerbangan yang bebas dari gangguan sosok penunggu pesawat itu. Pramugari itu bercerita, suatu saat ketika ia sedang bertugas di penerbangan dengan pesawat PKABC itu untuk kedua kalinya, ada suatu gangguan yang sangat ia ingat. Saat itu, ia dan beberapa kru pesawat lainnya duduk di bagian belakang. Tiba-tiba, di pesawat itu ada suara announcement atau pengumuman. Anehnya, ketika ada pengumuman di pesawat, seharusnya diawali dengan kata-kata, "Para tamu kami yang terhormat." Nah, tapi suara dari pengumuman yang mereka dengar saat itu hanya mengatakan, "Kembali ke tempat duduk." Suaranya pelan sekali. Awalnya, pramugari ini dan teman-temannya mengira announcement itu berasal dari kru yang sedang bertugas di bagian depan. Kemudian, senior mereka yang memang bertugas di bagian depan menegur mereka karena mengira kalau pengumuman tadi berasal dari kru-kru yang bertugas di bagian belakang. Bahkan, salah satu penumpang bertanya maksud dari pengumuman itu. Tetapi, pramugari itu hanya menjawabnya dengan berkata bahwa itu hanya kesalahan teknis. Akhirnya, semua kru mulai paham kalau tadi mereka lagi diisengin. Kejadian selanjutnya terjadi di pesawat yang sama, tapi dialami oleh teman si pramugari. Kebetulan, temannya ini cukup peka. Ketika sedang mengambil makanan di dapur belakang, tiba-tiba dia melihat ada sesosok cewek yang sedang duduk di dinding dapur. Kakinya diayun-ayunkan. Teman pramugari itu tidak menceritakannya ke siapapun. Sampai ada salah satu penumpang yang bertanya, "Mbak, tadi kok ada pramugari nggak sopan banget? Dia duduk di sini dan rambutnya diurai panjang, tapi seragamnya pramugari." Akhirnya, temannya itu bercerita bahwa ia juga melihat sosok itu. Ketika mereka keluar dari pesawat PKABC itu, pilot yang mengemudikan pesawat tadi, yang kebetulan juga peka, bilang bahwa sosok tadi mengikuti dan melihat mereka sampai ke pintu pesawat. Selain itu, pengalaman-pengalaman aneh lainnya yang dialami pramugari tadi, antara lain seperti melihat penumpang yang aslinya bukan penumpang. Wajahnya pucat, dengan tatapan kosong. Koper yang tadinya mau diambil, malah hilang dengan sendirinya, dan sebagainya. Kejadian lainnya dialami di salah satu hotel di daerah Papua. Kebetulan, hotel tersebut berlokasi di depan hutan. Biasanya, para kru yang menginap di sana tidak berani tidur sendirian. Pramugari itu bercerita mengenai pengalaman temannya. Jadi, ketika temannya lagi mau mandi, biasanya di kaca kamar mandi ada embun. Tiba-tiba di kaca itu terlihat telapak tangan anak kecil. Di hotel lainnya, tempat para kru pesawat menginap, kejadian aneh juga terjadi. Salah satu kejadian aneh yang terjadi adalah ketika botol minum plastik yang airnya tinggal sedikit tiba-tiba seperti diremas dengan sendirinya. Padahal tidak ada yang memegang botol minum itu. Nah, itu tadi cerita paranormal experience dari seorang pramugari, teman-teman. Serem juga ya kalau lagi di pesawat, lagi penerbangan, tiba-tiba digangguin atau ngalamin peristiwa yang serem-serem gitu. Kalau misalnya aku lagi di pesawat terus kayak gitu sih, aku mungkin bakal kayak deg-degan banget gitu ya. Takut banget. Kayak ini aja, lagi siaran kayak gini aku juga takut banget. Nah, Sobat Zebro punya pengalaman serem juga nggak? Kalau misal lagi jalan-jalan atau liburan gitu. Share pengalaman kalian ke Sobat Zebro lainnya yuk. DM aja di Instagram Zebro @sedes_zebro. Untuk yang mau request lagu dan kirim salam juga bisa melalui DM.
Siapa tahu DM kalian bisa kita bacakan hari ini. So, stay tuned at Sebro. Sebro, Sedes Broadcasting. Radio streamingnya SMA Sedes. Nah, di segmen-segmen yang sebelumnya kita kan udah share aja nih beberapa paranormal experience. Kalau menurut cerita-cerita tadi sih, kebanyakan pengalaman seremnya itu kayak kejadiannya di rumah atau di kamar gitu kan. Nah, tapi ternyata ada juga loh paranormal experience yang kejadiannya itu di tempat publik, di tempat umum. Nah, yuk kita langsung aja simak ceritanya. Pengalaman ini berasal dari narasumber-narasumber yang bercerita melalui Ardan Radio. Sharingnya mengenai pengalaman seram mereka dan pengalaman seram lainnya bisa kalian cek di YouTube-nya, yaitu Ardan Radio. Nah, kita mau bagi beberapa cerita seramnya nih, Sobat Sebro. Salah satunya, cerita dari kakak ini. Jadi, waktu dulu semasa kecil, kalau maghrib, kakak ini suka nangis-nangis. Katanya ada yang ganggu. Nah, di rumah lama itu ada banyak makhluk yang negatif. Salah satunya kakek-kakek itu yang ganggu kakaknya dari kecil. Tapi sudah dibersihin. Katanya juga dulu pas kakaknya kecil ada yang jaga si kakak. Sosok anak kecil gak punya tangan. Dia sekarang kekurung di paranormal. Dulu juga, pas kakak dan mamahnya ini di rumah, sering diganggu Kunti sama Gendrowo di rumah lama. Sewaktu si kakak sudah besar, ada juga pengalaman seramnya. Saat itu, kakak ini sering ngerasain ada yang megang-megang ataupun kayak sentuh-sentuh. Si kakak itu sebenarnya takut, tapi kakaknya percaya bahwa Tuhan Yesus jaga kakak dan keluarganya. Waktu itu, mamanya sempat foto di kamar. Setelah dilihat, ada penampakan. Sosoknya besar, hitam. Nggak jelas itu sosok apa. Yang pasti di kamar kedua dan sosoknya sangat besar. Waktu itu juga, mamahnya kakak ini sempat setengah sadar diri. Dia melihat ada yang berdiri lihat kaca. Sosoknya kelihatan hitam. Terus, setelah mamahnya ini kedip mata, sosok itu langsung menghilang. Waktu kakaknya diganggu, dia benar-benar takut dan porno banget. Kakak ini langsung berdoa sama Tuhan dan menyerahkan semua ketakutannya. Gimana cara ngatasinnya? Kakak ini Nasrani. Dia doa sama Tuhan dan baca Alkitab, ikut pelayanan atau kegiatan gereja, dan puji Tuhan sekarang sudah tidak takut lagi dan jarang diganggu. Wah, gila, seram juga ya Sobat Sebro. Ada lagi nih, cerita ini dialami oleh seorang pramugari. Pramugari ini bercerita tentang pengalamannya yang menyeramkan yang dialamin pas dia lagi kerja. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya. Pramugari ini mengawali ceritanya dengan pengalamannya ketika bertugas di pesawat yang memang dikenal angker oleh sesama kru pesawat. Sebut saja, pesawat itu adalah PKABC. Pesawat PKABC ini sudah terkenal di kalangan kru pesawat karena setiap ada yang bertugas di sana pasti sudah mempersiapkan diri untuk mengalami gangguan-gangguan. Pramugari itu menyatakan bahwa ketika ada yang bertugas di pesawat tersebut, tidak ada penerbangan yang bebas dari gangguan sosok penunggu pesawat itu. Pramugari itu bercerita, suatu saat ketika ia sedang bertugas di penerbangan dengan pesawat PKABC itu untuk kedua kalinya, ada suatu gangguan yang sangat ia ingat. Saat itu, ia dan beberapa kru pesawat lainnya duduk di bagian belakang. Tiba-tiba, di pesawat itu ada suara announcement atau pengumuman. Anehnya, ketika ada pengumuman di pesawat, seharusnya diawali dengan kata-kata, "Para tamu kami yang terhormat." Nah, tapi suara dari pengumuman yang mereka dengar saat itu hanya mengatakan, "Kembali ke tempat duduk." Suaranya pelan sekali. Awalnya, pramugari ini dan teman-temannya
mengira announcement itu berasal dari kru yang sedang bertugas di bagian depan. Kemudian, senior mereka yang memang bertugas di bagian depan menegur mereka karena mengira kalau pengumuman tadi berasal dari kru-kru yang bertugas di bagian belakang. Bahkan, salah satu penumpang bertanya maksud dari pengumuman itu. Tetapi, pramugari itu hanya menjawabnya dengan berkata bahwa itu hanya kesalahan teknis. Akhirnya, semua kru mulai paham kalau tadi mereka lagi diisengin. Kejadian selanjutnya terjadi di pesawat yang sama, tapi dialami oleh teman si pramugari. Kebetulan, temannya ini cukup peka. Ketika sedang mengambil makanan di dapur belakang, tiba-tiba dia melihat ada sesosok cewek yang sedang duduk di dinding dapur. Kakinya diayun-ayunkan. Teman pramugari itu tidak menceritakannya ke siapapun. Sampai ada salah satu penumpang yang bertanya, "Mbak, tadi kok ada pramugari nggak sopan banget? Dia duduk di sini dan rambutnya diurai panjang, tapi seragamnya pramugari." Akhirnya, temannya itu bercerita bahwa ia juga melihat sosok itu. Ketika mereka keluar dari pesawat PKABC itu, pilot yang mengemudikan pesawat tadi, yang kebetulan juga peka, bilang bahwa sosok tadi mengikuti dan melihat mereka sampai ke pintu pesawat. Selain itu, pengalaman-pengalaman aneh lainnya yang dialami pramugari tadi, antara lain seperti melihat penumpang yang aslinya bukan penumpang. Wajahnya pucat, dengan tatapan kosong. Koper yang tadinya mau diambil, malah hilang dengan sendirinya, dan sebagainya. Kejadian lainnya dialami di salah satu hotel di daerah Papua. Kebetulan, hotel tersebut berlokasi di depan hutan. Biasanya, para kru yang menginap di sana tidak berani tidur sendirian. Pramugari itu bercerita mengenai pengalaman temannya. Jadi, ketika temannya lagi mau mandi, biasanya di kaca kamar mandi ada embun. Tiba-tiba di kaca itu terlihat telapak tangan anak kecil. Di hotel lainnya, tempat para kru pesawat menginap, kejadian aneh juga terjadi. Salah satu kejadian aneh yang terjadi adalah ketika botol minum plastik yang airnya tinggal sedikit tiba-tiba seperti diremas dengan sendirinya. Padahal tidak ada yang memegang botol minum itu. Nah, itu tadi cerita paranormal experience dari seorang pramugari, teman-teman. Serem juga ya kalau lagi di pesawat, lagi penerbangan, tiba-tiba digangguin atau ngalamin peristiwa yang serem-serem gitu. Kalau misalnya aku lagi di pesawat terus kayak gitu sih, aku mungkin bakal kayak deg-degan banget gitu ya. Takut banget. Kayak ini aja, lagi siaran kayak gini aku juga takut banget. Nah, Sobat Zebro punya pengalaman serem juga nggak? Kalau misal lagi jalan-jalan atau liburan gitu. Share pengalaman kalian ke Sobat Sebro lainnya yuk. DM aja di Instagram Sebro @sedes_sebro. Untuk yang mau request lagu dan kirim salam juga bisa melalui DM. Siapa tahu DM kalian bisa kita bacakan hari ini. So, stay tune @sebro. Sebro, Sedes Broadcasting. Radio streamingnya SMA Sedes. Nah, di segmen-segmen yang sebelumnya kita kan udah share aja nih beberapa paranormal experience. Kalau menurut cerita-cerita tadi sih, kebanyakan pengalaman seremnya itu kayak kejadiannya di rumah atau di kamar gitu kan. Nah, tapi ternyata ada juga loh paranormal experience yang kejadiannya itu di tempat publik, di tempat umum. Nah, yuk kita langsung aja simak ceritanya. Pengalaman ini berasal dari narasumber-narasumber yang bercerita melalui Ardan Radio. Sharingnya mengenai pengalaman seram mereka dan pengalaman seram lainnya bisa kalian cek di YouTube-nya, yaitu Ardan Radio. Nah, kita mau bagi beberapa cerita seramnya nih, Sobat Sebro. Salah satunya, cerita dari kakak ini. Jadi, waktu dulu semasa kecil, kalau maghrib, kakak ini suka nangis-nangis. Katanya ada yang ganggu. Nah, di rumah lama itu
ada banyak makhluk yang negatif. Salah satunya kakek-kakek itu yang ganggu kakaknya dari kecil. Tapi sudah dibersihin. Katanya juga, dulu pas kakaknya kecil, ada yang jaga si kakak. Sosok anak kecil gak punya tangan. Dia sekarang kekurung di paranormal. Dulu juga, pas kakak dan mamahnya ini di rumah, sering diganggu Kunti sama Gendrowo di rumah lama. Sewaktu si kakak sudah besar, ada juga pengalaman seramnya. Saat itu, kakak ini sering ngerasain ada yang megang-megang ataupun kayak sentuh-sentuh. Si kakak itu sebenarnya takut, tapi kakaknya percaya bahwa Tuhan Yesus jaga kakak dan keluarganya. Waktu itu, mamanya sempat foto di kamar. Setelah dilihat, ada penampakan. Sosoknya besar, hitam. Nggak jelas itu sosok apa. Yang pasti di kamar kedua dan sosoknya sangat besar. Waktu itu juga, mamahnya kakak ini sempat setengah sadar diri. Dia melihat ada yang berdiri lihat kaca. Sosoknya kelihatan hitam. Terus, setelah mamahnya ini kedip mata, sosok itu langsung menghilang. Waktu kakaknya diganggu, dia benar-benar takut dan porno banget. Kakak ini langsung berdoa sama Tuhan dan menyerahkan semua ketakutannya. Gimana cara ngatasinnya? Kakak ini Nasrani. Dia doa sama Tuhan dan baca Alkitab, ikut pelayanan atau kegiatan gereja, dan puji Tuhan sekarang sudah tidak takut lagi dan jarang diganggu. Wah, gila, seram juga ya Sobat Sebro. Ada lagi nih, cerita ini dialamin oleh seorang pramugari. Pramugari ini bercerita tentang pengalamannya yang menyeramkan yang dialamin pas dia lagi kerja. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya. Pramugari ini mengawali ceritanya dengan pengalamannya ketika bertugas di pesawat yang memang dikenal angker oleh sesama kru pesawat. Sebut saja, pesawat itu adalah PKABC. Pesawat PKABC ini sudah terkenal di kalangan kru pesawat karena setiap ada yang bertugas di sana pasti sudah mempersiapkan diri untuk mengalami gangguan-gangguan. Pramugari itu menyatakan bahwa ketika ada yang bertugas di pesawat tersebut, tidak ada penerbangan yang bebas dari gangguan sosok penunggu pesawat itu. Pramugari itu bercerita, suatu saat ketika ia sedang bertugas di penerbangan dengan pesawat PKABC itu untuk kedua kalinya, ada suatu gangguan yang sangat ia ingat. Saat itu, ia dan beberapa kru pesawat lainnya duduk di bagian belakang. Tiba-tiba, di pesawat itu ada suara announcement atau pengumuman. Anehnya, ketika ada pengumuman di pesawat, seharusnya diawali dengan kata-kata, "Para tamu kami yang terhormat." Nah, tapi suara dari pengumuman yang mereka dengar saat itu hanya mengatakan, "Kembali ke tempat duduk." Suaranya pelan sekali. Awalnya, pramugari ini dan teman-temannya mengira announcement itu berasal dari kru yang sedang bertugas di bagian depan. Kemudian, senior mereka yang memang bertugas di bagian depan menegur mereka karena mengira kalau pengumuman tadi berasal dari kru-kru yang bertugas di bagian belakang. Bahkan, salah satu penumpang bertanya maksud dari pengumuman itu. Tetapi, pramugari itu hanya menjawabnya dengan berkata bahwa itu hanya kesalahan teknis. Akhirnya, semua kru mulai paham kalau tadi mereka lagi diisengin. Kejadian selanjutnya terjadi di pesawat yang sama, tapi dialami oleh teman si pramugari. Kebetulan, temannya ini cukup peka. Ketika sedang mengambil makanan di dapur belakang, tiba-tiba dia melihat ada sesosok cewek yang sedang duduk di dinding dapur. Kakinya diayun-ayunkan. Teman pramugari itu tidak menceritakannya ke siapapun. Sampai ada salah satu penumpang yang bertanya, "Mbak, tadi kok ada pramugari nggak sopan banget? Dia duduk di sini,
dan rambutnya diurai panjang, tapi seragamnya pramugari. Akhirnya, temannya itu bercerita. Bro, Sades Broadcasting, radio streamingnya SMA Sades. Oke Sobat Zebro semuanya, jadi aku sekarang mau bacain salah satu DM dari Sobat Zebro. Anggap aja Mr. X gitu ya, anonim nih, tanpa nama. DM yang dia kirim itu lagi cocok banget sama tema siaran hari ini. Jadi dia itu ngirimin pengalaman horornya yang dia alamin sendiri. Yuk, tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Waktu itu sekitar bulan Juni akhir. Aku dan sahabat-sahabatku ada janji mau ketemu dalam rangka ulang tahun salah satu sahabatku. Anggap aja namanya Andi, Bayu, dan Citra. Aku mau berangkat bersama Andi. Kami janjian gitu. Jadi nanti pulangnya ditunggu mamahku di satu titik. Waktu itu kami berdua berangkat ke rumah si Bayu, sahabatku yang berulang tahun, sekitar di saat siang hari. Di jalan, aku merasa seseorang selalu ada di belakang motornya. Tapi setiap aku nengok ke belakang, tempat itu kosong. Enggak ada motor atau mobil sama sekali. Di situ aku udah kepikiran. Ini mesti ada yang ngikutin aku nih. Kebetulan, aku jarang pergi jauh sama teman-teman. Jadi ini hal yang bisa aja kejadian ke aku. Setelah aku ketemu dan nongkrong dengan Andi, Bayu, dan Citra di sebuah tempat, kami akhirnya pulang. Aku masih merasakan hal yang sama. Merasa bahwa ada yang sedang mengikutiku. Saat itu malam hari, dan di belakang tetap sepi. Aku rasa aneh, jam-jam segitu di kota nggak mungkin sepi. Aku tahu, yang ngikutin aku ini sosoknya perempuan. Aku lihat dia sekilas tepat sebelum aku nengok. Andi ngantar aku ke mama sebelum aku pulang ke rumah. Hujan. Kurang nyebelin apa lagi coba? Udah diikutin hantu, hujan pula. Pas itu aku pikir sosok ini bakal ngikutin Andi. Ternyata aku. Di belokan ke rumah, aku lihat ada perempuan di depan motor mama. Persis di depan motor mama. Aku beneran lihat sosok itu jelas. Pas aku nengok lewat samping, sosok itu hilang. Aku juga udah tanya mama. Mah, ada orang di depan tadi. Mamaku jawab, enggak, cuma kita. Di situ aku sudah yakin. Fix banget ini. Mbak-mbak ini mesti ngikutin aku. Aku berharap dia ngikutinnya ke rumah nggak lama. Sampai di rumah, aku mandi. Sebelum keluar kamar mandi, aku lihat mamah duduk di kursi depan kamar mandi. Tapi, seingatku, mamah nggak pernah pakai baju putih. Dan rambut mamah nggak panjang. Begitu aku keluar, aku mau panggil mamah buat gantian mandi gitu. Kulihat lagi, dia udah hilang. Menghilang di depan mataku persis. Jadi aku lihat nih mbak-mbak hilang. Aku takut. Enggak kok. Aku sudah biasa melihat hal-hal kayak gini. Tapi kali ini aku khawatir dan cemas. Soalnya mbak-mbak ini asing. Orang baru gitu di rumah. Ternyata mbak-mbak ini nggak berani masuk ke kamarku. Jadi dia kayak cuma di ruang makan yang letaknya dekat kamar mandi aja. Just for your information, dia stay di rumahku selama 3 hari. Udah kayak nginep di hotel aja kan, tapi nggak bayar. Mbak-mbak ini udah nggak ada di rumah. Dia juga nggak nitip pesan apa-apa ke aku. Mungkin ya dia cuma kepoin aku karena baru lihat aku aja di wilayahnya, yang aku nggak tahu pasti di mana. Sekian dari aku. Terima kasih Sebro, sukses terus. Wah, terima kasih banyak ya udah cerita, sukses juga. Nah, sobat-sobat Sebro, kita udah di penghujung siaran nih, nggak kerasa ya. Gimana siaran kali ini? Udah ada yang merinding kah? Atau mungkin nanti malam gak bisa tidur ya? Atau jangan-jangan setelah dengerin siaran ini, pada takut kamar mandi sendirian nih.
Iya, bener banget tuh. Mesti ada tuh yang nanti langsung ke kamar mandi minta ditemenin adik atau kakaknya. Tapi meski serem-serem gini, pastinya siaran ini tetap seru dong. Kan kita udah nemenin Sobat Sebro semua nih. Makasih ya buat Sobat Sebro semua yang udah mengikuti siaran kita kali ini. Kami mohon maaf ya apabila DM-DM kalian yang belum kita bacain. Untuk yang mau ngasih kritik atau saran, bisa juga kok langsung DM aja di Instagram Sebro, @sedes_sebro. Pastinya, kritik dan saran yang membangun bisa membantu Sebro, supaya kita bisa berkembang menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Bener tuh. Kepoin juga ya kegiatan dan siaran Sebro selanjutnya melalui Instagram kami di @sedes_sebro. Jangan lupa di-follow ya. Sekian siaran kami hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di siaran selanjutnya. Bye-bye. Dadah!